dan kemudian sekitar setengah jam sebelum datangnya waktu subuh, beliau bangun dan kemudian melaksanakan ibadah sahur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat panduan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani puasa, beliau selalu memulai puasanya dengan berniat setiap malam, lalu kemudian beristirahat setelah qiyamul lail, dan kemudian sekitar setengah jam sebelum datangnya waktu subuh, beliau bangun dan kemudian melaksanakan ibadah sahur. Sayyidah Aisyah menyampaikan, sahur Nabi itu tidak macam-macam. Kalau tidak memakan rotobat, yaitu kurma yang masih basah, beliau makan tamarot, yaitu kurma yang kering. Tidak jarang bahkan dalam keadaan tertentu beliau hanya hasawatin minal ma'. Beliau minum beberapa teguk air. Lalu kemudian setelah sahur, beliau menunggu datangnya waktu subuh dengan berzikir, berdoa, beristighfar. Lalu ketika datang waktu subuh, beliau menanti azan. Usai Sayyidina Bilal ibnu Abi Rabah mengumandangkan azan, beliau melaksanakan sholat sunnatul fajr, sholat sunnah subuh 2 rakaat. Lalu kemudian beliau berangkat ke masjid. Dan di situ beliau mengimami para sahabat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan setelah usai sholat subuh berjamaah, beliau sering kali, tidak selalu tapi sering kali duduk di masjid, berzikir, berdoa, sampai kemudian terbit matahari. Ketika matahari sudah terbit, beliau tunggu sekitar 20 menit, lalu kemudian beliau melaksanakan sholat sunnah al-isyraq, sholat sunnah yang penanda terbitnya matahari. Tidak lama setelah itu, beliau juga beberapa kali melaksanakan sholat duha. Dan setelah itu, beliau pergi dari masjid dan beraktivitas seperti biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke pasar untuk mengecek keadaan di pasar. Jangan-jangan ada orang yang menaikkan harga, sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan. Sambil mengingatkan bahwa Ramadan itu adalah bulan ibadah. Kemudian beliau tidak jarang menerima utusan-utusan dari beragam kabilah-kabilah yang ingin mengetahui tentang Islam. Beliau mengajarkan Islam dengan kasih sayang, berjumpa dengan banyak orang, dengan penuh senyum, sampai kemudian tiba waktu zuhur. Beliau sholat, mengimami, dan kemudian beliau beristirahat. Pada beberapa kesempatan, beliau juga di antara zuhur dan asar mengajak para sahabat untuk berdiskusi tentang hal-hal yang merupakan kepentingan bersama, bermusyawarah sebagai satu masyarakat. Lalu kemudian ba'da asar, beliau menanti sampai kemudian datanglah waktu sholat maghrib. Sebelum berbuka, banyak sekali riwayat yang menceritakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca aurat al-masa atau adkarul masa, membaca zikir-zikir untuk sore hari. Dan kemudian setelah itu beliau berbuka. Setelah selesai berbuka, baru kemudian beliau melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah usai sholat maghrib berjamaah, beliau pulang dan melaksanakan sholat ba'diyah di rumah. Kalau kita perhatikan para pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali melaksanakan sholat qobliyah ataupun ba'diyah di rumah. Mengapa demikian? Karena memang setiap sholat itu membawa keberkahan. Kalau kita melaksanakan sholat di rumah, maka keberkahan itu juga akan datang ke rumah kita. Karena itu dibagi oleh Rasul. Sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Kemudian beliau juga mengimami tarawih bersama dengan para sahabat. Dan tidak jarang beliau mengajak keluarga beliau untuk juga ikut berjamaah di masjid. Lalu setelah itu beliau mudarasatul Quran dan kemudian beristirahat. Gambaran umum ini para pemirsa yang saya banggakan, yang saya cintai, menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang sosok teladan yang bisa kita tiru dengan baik. Tidak ada yang berlebihan dari keteladanan beliau. Kalau kita mau semua yang tadi kita dengar, walaupun itu masih sekelumit, niscaya bisa kita lakukan. Kalau kita mau sholat isyraq, sholat duha, bisa kita lakukan. Kalau kita mau menggunakan
setengah jam sebelum subuh untuk berzikir, menanti datangnya waktu subuh juga bisa kita lakukan. Kalau ingin tadarus seperti Rasul juga bisa kita lakukan. Tidak ada keteladanan Rasul yang tidak bisa dilaksanakan oleh umatnya yang mau melaksanakan sunnah Rasul itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pula beberapa hal yang kita bisa katakan sebagai hal-hal yang dipentingkan oleh Nabi pada masa Ramadan. Pertama, tilawatul Quran. Nabi sangat mementingkan tilawatul Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan itu memang bulannya Al-Quran. Maka ketika para sahabat tahu Rasul sangat memuliakan Al-Quran pada bulan Ramadan, maka para sahabat pun berlomba-lomba. Ada yang menghatamkan Al-Quran 1 kali 1 bulan. Ada yang menghatamkan dalam Ramadan 2 kali. Ada yang bahkan menghatamkan setiap minggu. Dan bahkan ada yang menghatamkan setiap 3 hari. Berlomba-lomba para sahabat. Karena mereka sadar bahwa membaca Al-Quran pada bulan Ramadan itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi pada Ramadan sangat terasa kedermawanan. Di luar Ramadan beliau terkenal dermawan. Pada Ramadan berlipat-lipat kedermawanan. Karena itu kita sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ini kita lihat diri kita masing-masing. Saya melihat diri saya, Anda semua melihat diri Anda masing-masing. Al-mar'u wa'izu nafsihi. Semua ayat dan hadis yang datang kepada kita itu akan berguna bagi kita kalau kita terima dengan hati yang terbuka. Manusia adalah penasehat bagi dirinya, kata ulama. Karena itu saya mengajak, kalau pada masa Ramadan terkadang yang kita rasakan dari diri kita adalah mungkin semangat di awal. Pada 5-10 hari pertama selalu ke masjid. Selalu tadarus. Setelah itu 10 malam kedua mulai kendor. 10 malam ketiga lebih kendor lagi. Yuk, saya mengajak kita semua, para pemirsa, mari kita teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memforsir diri, namun istiqomah. Beliau tidak memaksakan diri, tapi tetap melaksanakan kebaikan. Karena itu kalau bisa, pada bulan suci Ramadan ini, mari kita lazimkan kebaikan untuk kita kerjakan. Kalau kita bisa 1 juz 1 hari, yuk itu menjadi awal. 1 juz 1 hari. Sebagian ulama mengatakan kalau berat 1 juz, 100 ayat 1 hari. Yuk kita mulai dari 100 ayat itu. Kalaupun tidak bisa 100 ayat, sebagian ulama mengatakan potong jadi 50 ayat 1 hari. Dan kalau tidak bisa 50 ayat 1 hari, paling tidak kata ulama, bacalah 10 ayat sehari. Kalau kita membaca 10 ayat sehari, sambil kita tafakuhkan, kita coba mendalami artinya, memahami maknanya, mengerti pesannya, maka insya Allah 6.634 ayat Al-Quran dalam waktu sekitar 600 hari, hanya 2 tahun saja, itu sudah selesai kita baca dengan baik dan kita pahami maknanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, gambaran dari keteladanan Rasul pada Ramadan ini, mari kita jadikan sebagai penyemangat untuk kita. Bahwa ternyata itu tidak sulit selama ada kemauan. Mari kita hidupkan Ramadan dengan kebaikan dan Ramadan Karim. Semoga membawa berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.